kinerja 2023 kemarin dari kacamata Anda? Ya, kita lihat banyak hal yang sudah kita lakukan di 2023 ini. Tidak hanya belajar dari pandemi gitu ya. Kita lihat satu hal yang sangat baik adalah peningkatan kepedulian akan kesehatan menjadi makin tinggi dari seluruh lapisan masyarakat. Itu nomor satu yang sangat baik sekali, yang akan menjadi fondasi yang baik untuk kesehatan masa depan. Itu yang saya lihat pertama. Yang kedua, memang kita banyak belajar mengenai ini kan pandemi itu terjadi disrupsi ya. Jalur kesehatan, disrupsi suplai kesehatan, disrupsi mata rantai kesehatan. Jadi banyak sekali gangguan selama 2-3 tahun terakhir. Nah, itu juga menjadi pembelajaran yang baik bagi industri kesehatan untuk mempersiapkan diri supaya krisis kesehatan ini tidak terjadi kembali lagi di masa-masa mendatang. Pak Fijong, kalau misalnya saya ingin nanya ke Bapak, sebelum ada pandemi dan sesudah ada pandemi gitu ya, apa yang Anda rasakan sangat signifikan berubah untuk industri kesehatan? Apakah tadi seperti Anda sampaikan ada behavior change dari consumer, tapi dari segi finansial dan performance dari industri kesehatan, apakah juga turut berpengaruh post-pandemic ini, Pak? Memang betul, saya lihat dua-duanya berpengaruh baik sekali ya. Pertama, memang yang positif yang saya sebutkan, perilaku kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi lebih meningkat. Itu akan membuat kita lebih sehat. Kalau dalam jangka panjang, mencegah sakit kan akan lebih baik. Saya rasa itu yang menjadi modal yang pertama karena belajar dari COVID-19 ini gitu. Itu yang paling utama. Kedua, bagi industri itu kita menjadi lebih resilience. Lebih resilient. Lebih tahan. Dalam arti kita kan tidak mau mengulang ya permasalahan yang terjadi dari supply-nya sendiri misalnya. Sehingga mulai banyak yang investasi untuk produksi lokal. Okay. Nah, ini kan satu hal move yang positif. Kalau kita berbicara untuk masa depan ya, kesehatan Indonesia akan lebih tahan banting gitu ya. Nggak semuanya tergantung kepada importasi. Pak, bisa dijelaskan ke pemirsa CNBC Indonesia dan juga Consumer Report CNBC Indonesia, tentunya pasti pemirsa CNBC udah ada yang beli saham KLBF gitu ya Pak ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan sekarang kepada pemirsa sedikit overview tentang KLBF, sejarahnya, produk-produknya, produk unggulannya. Tadi juga sempat saya bacakan bahwa tahun ini akan mengeluarkan 15-20 produk. Itu kira-kira untuk apa produknya, bentuknya apa, silakan Pak. Ya, kita lihat KLB itu kan pemain lokal, pemain Indonesia. Jadi sebagai tambahan untuk pemirsa semuanya, tahun ini KLB masuk ke usia 58. 58 tahun. Ya, jadi mulai produksi itu di daerah Tanjung Priok, Jakarta gitu ya. Mungkin beberapa produk dikenal gitu seperti Kalpanax misalnya contoh ya ini. Kalpanax ya Pak, itu semua orang Indonesia kayak tahu ya. Kayaknya tahu ya. Jadi memang itu satu contoh bagaimana awal sekali yang inovasi yang kita bangun dari lokal. Nah, itu sampai hari ini Kalbe terus berinovasi, mulai dari yang sifatnya obat resep, ya, obat bebas, suplemen, nutrisi, alat kesehatan. Jadi kita sampai mencoba, ada alkes juga ya Pak ya? Kita mencoba menyiapkan berbagai kebutuhan dan semuanya dilakukan secara produksi lokal. Karena kita ingin membangun kemampuan kita, tidak hanya importasi saja, tapi kita membangun yang fondasi yang kuat untuk masa depan. Jadi kita banyak membangun misalnya teknologi baru, ya. Jadi kita membangun kompetensi dari orang-orang kita di sini. Jadi kita orang Indonesia kita semua untuk lakukan produksi teknologi baru, yang bisa kita tidak hanya untuk kebutuhan Indonesia, tapi juga kebutuhan untuk ekspor. Jadi dua-duanya kita lakukan sehingga kenapa tadi muncul rencana tahun ini kita akan keluar dengan 15-20 produk baru, ya. Karena itu akan kita lakukan dan ini juga sejalan dengan kebutuhan pemerintah, ya. Karena pemerintah kita juga keluar dengan peraturan dengan TKDN yang lebih tinggi, ya, tingkat komponen dalam negeri yang lebih tinggi. Ini jadi sejalan sehingga kita bilang layanan akses kesehatan kepada masyarakat lewat jaringan KLB yang tersebar di seluruh Indonesia itu akan lebih terjangkau sampai ke ujung pelosok Indonesia.
Oke, 15 sampai 20 produk baru di 2024 ini kira-kira produk apa saja Pak? Produk obat generik kah atau juga termasuk alat kesehatan kah atau nutrisi kah atau bagaimana? Dan sebenarnya ketika R&D dari pihak Anda akhirnya menemukan kira-kira opportunity untuk membuat produk ini awalnya dari mana tuh Pak? Ya, selalu kita berbicara yang namanya R&D ya, Research and Development itu menjadi awal inovasi baru. Jadi setiap tahun Kalbe menyiapkan anggaran kira-kira 250 sampai 300 miliar untuk melakukan R&D. Oke. Apakah itu produk resep yang seperti generik, sampai kepada obat bebas, sampai kepada suplemen, semua harus dilakukan research. Sehingga kita bisa memberikan quality yang lebih baik, efektivitas yang lebih tinggi gitu ya, dan generasi yang lebih baru. Kadang-kadang obat memang ada generasi baru yang bisa membuat efektivitasnya lebih baik. Oke. Ya, jadi itu hal-hal yang kita lakukan secara konsisten ya, karena R&D itu kan kadang-kadang belum tentu berhasil gitu ya. Betul Pak. Jadi tapi Anggarannya luar biasa ya Pak. komitmen ini harus diberikan karena itulah yang membuat penyediaan kebutuhan kesehatan itu akan lebih baik. Kalau kita berbicara nanti ke arah preventif gitu ya, akan juga banyak nanti edukasi. Ya. Jadi investasi untuk edukasi kesehatan itu juga sangat diperlukan. Nah, Kalbe juga sangat aktif. Kalau kita berbicara misalnya edukasi kesehatan ibu dan anak, itu kami sebarkan activity ini seluruh Indonesia, seluruh provinsi ada. Bagaimana dalam 1000 hari mulai hamil gitu ya, sampai nanti anak berusia 2 tahun itu menjadi program yang kita unggulkan. Karena itu akan menjadi awal kesehatan dari sebuah keluarga. Oke, untuk ibu hamil dan tentunya ibu menyusui Prenagen ya Pak ya kalau dari Ya, itu salah satu produk yang kita bisa siapkan. Vitamin juga banyak. Vitamin ya, juga ada. mulai dari sebelum mengandung sampai nanti melahirkan, sampai nanti anaknya lahir, itu vitamin juga kita siapkan. Oke, Pak. Pada saat dibutuhkan itu bisa kita berikan. Oke, menarik Pak Fijong. Berarti sudah ada berapa ini Pak line produk yang selama ini sudah dikeluarkan oleh Kalbe dari end to end, dari nutrition sampai akhirnya obat resep sampai nutrisi untuk ibu melahirkan, ibu menyusui dan lain-lain. Kita juga sempat saya lihat juga di sini ada produk resep, ada health service, biofarma dan lain-lain. Silakan. Ya, memang sekarang ini kan kita berbicara research dan produksi sama distribusi. Memang ini semua kita aktifkan, itu lebih dari 10 kategori, 10 production line itu lebih. Tapi yang penting juga tadi pemanfaatan teknologi ya. Karena kita lihat kenapa tadi ada kata-kata online-nya gitu ya. Karena teknologi digital itu sudah nggak bisa kita hindari. Betul, ya. Pak. Betul. Jadi harus kita manfaatkan untuk memberikan tidak hanya layanan tapi juga banyak sekali kemudahan, ya kecepatan. Itu bisa kita lakukan lewat khususnya untuk konsumen kita yang di luar kota atau mungkin yang di daerah yang lebih remote gitu ya. Itu pemanfaatan teknologi menjadi satu hal yang mempermudah. Mempermudah, mempercepat ya. Edukasi apalagi ya, itu hal-hal yang sangat penting untuk diteruskan.